Terpujilah Tuhan, sebab hari ini tanggal 21 Agustus 2025 kita masih diberi kesempatan ada dalam persekutuan pendengar renungan Oasis Fajar. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kasih anugerah Allah Bapa yang telah memampukan kami melewati hari-hari yang kami jalanin, memberikan kesukacitaan bagi kami untuk selalu menghampiri hadirat-Mu. Saat ini Bapa, mohon urapan-Mu supaya kami disegarkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Zakaria 4 ayat 2 hingga 6. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, 'Apakah arti semuanya ini, Tuanku?' Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, 'Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?' Jawabku, 'Tidak, Tuanku.' Maka berbicaralah ia kepadanya, 'Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam.'" Saudara-saudaraku yang kekasih, judul renungan kita hari ini, penglihatan kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Ayat penekanan pada ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Hampir setiap hari kita diperhadapkan pada berbagai tantangan hidup, baik tantangan internal atau dari dalam diri, maupun tantangan eksternal atau dari luar. Hal yang sama juga dihadapi oleh Zakaria, anak dari Berekia bin Ido. Ia menghadapi tantangan dalam pembangunan kembali Bait Allah yang telah dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Tantangan tidak hanya datang dari dalam orang-orang Yahudi itu sendiri, tetapi juga dari luar orang-orang Yahudi, yaitu bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Sehingga keadaan ini membuat orang-orang Yahudi menjadi putus asa dalam menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Allah kemudian hadir melalui malaikatnya dan memberikan penglihatan kelima kepada Zakaria tentang kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun, di mana melalui penglihatan ini Allah mengingatkan Zakaria bahwa tantangan tidak akan menghalangi pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Kandil emas dalam bahasa Ibrani menorah
melambangkan mata Tuhan yang akan selalu mengawasi pembangunan tersebut. Sedangkan 2 pohon zaitun yang merupakan gambaran tentang pemimpin yang dipilih oleh Allah, yakni Yosua, seorang imam besar dari Zerubabel, seorang gubernur di Yehuda. Merekalah yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem. Melalui penglihatan ini, Allah seakan-akan sedang mengingatkan Zakaria, termasuk kita semua pada zaman sekarang, agar jangan pernah putus asa ketika menghadapi tantangan apapun dalam hidup. Sebab Allah tahu kekuatan kita terbatas, tetapi Roh Kudus-Nya tidak terbatas untuk selalu menolong hidup kita. Penegasan, dikala tantangan datang, ingatlah janji Yesus bahwa Roh Kudus akan membimbing, menghibur, dan menolong kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang selalu ada untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, inilah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Amin.